adik-adik semuanya, sebelum kita belajar mengenai faktor suatu bilangan, di sini Bu Yuli akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian faktor. Jadi, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Di sini yang harus kita tekankan adalah faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis. Ingat ya, di sini membagi habis. Jadi jika bilangan itu bisa membagi tetapi tidak habis, maka bukan disebut dengan faktor. Oke adik-adik semuanya, biar lebih mudah, sekarang kita lanjut ke contoh ya. Di sini contoh 1, tentukan faktor dari 8. Nah, Bu Yuli di sini akan menjelaskan dengan 2 cara. Kita ke cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama, kita akan membagi 8 dengan bilangan 1 sampai dengan 8. Jadi nanti kalau soalnya sini 12, berarti kita akan membagi 12 sampai dengan 12. Seperti itu ya. Oke, kita perhatikan. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Berarti kan 8 habis kan dibagi 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Habis kan? Kemudian 8 dibagi 3 itu 2. Sisa 2. Nah, sisanya ini dari mana? Karena kan 3 dikalikan 2 kan 6. Untuk menjadi 8 kan kurang 2. Berarti 8 dibagi 3 itu sama dengan 2. Sisa 2. Jadi tidak habis kan? Kemudian 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Habis kan? Karena kenapa? 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 5 itu kan sama dengan 1. Kalau 1 kali 5 kan 5. Untuk menjadi 8 kan masih ada sisa 3. Berarti tidak habis. Kemudian 8 dibagi 6 itu sama dengan 1. Sisanya 2. 8 dibagi 7 itu sama dengan 1, sisanya 1. 8 dibagi 8 itu sama dengan 1. Habis kan? Nah, di sini bisa kita lihat yang habis. Itu ketika 8 dibagi 1. Ketika 8 dibagi 2. Ketika 8 dibagi 4. Ketika 8 dibagi 8. Untuk yang lainnya itu masih bersisa. Jadi ketika kita ingat tadi ya, pengertian faktor itu kan hanya bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Jadi apa yang bisa kita kesimpulan? Kesimpulannya adalah 8 habis dibagi 1, 2, 4, dan 8. Jadi 1, 2, 4, dan 8 merupakan faktor dari 8. Oke, selanjutnya 8 tidak habis dibagi 3, 5, 6, dan 7. Jadi 3, 5, 6, dan 7 bukan merupakan faktor dari 8. Oke adik-adik semuanya, sekarang Bu Yuli akan menjelaskan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel perkalian. Pada tabel perkalian ini, yang pertama kita jelas membuat tabelnya dulu ya. Tabelnya seperti di gambar. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan angka 8. Oke, yang perlu kita pahami di cara yang kedua ini adalah kita harus benar-benar menghafal perkalian 1 dikali 1 sampai dengan 10 kali 10. Dan tentunya kita juga harus menghafal kebalikannya atau pembagiannya. Oke. Nah, yang di bagian baris atas ini nanti akan di sini akan kita tuliskan bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 8. Jadi kita harus langsung bisa menemukan bilangannya. Nanti kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Kemudian yang baris nomor 2 ini akan kita tuliskan di sini hasilnya. Contohnya ya, nanti 8 dibagi berapa yang bisa bagi habis 8 ya. Itu hasilnya kita taruh di sini. Kemudian 8 habis dibagi berapa, hasilnya kita taruh di sini. Demikian seterusnya. Oke? Mudah kan? Kita coba ya.
Yang pertama, berapa sih bilangan terkecil yang habis membagi 8? Hayo berapa? Ciling, betul sekali, 1. Oke, 1 kita tulis di sini. Hasilnya kita tulis di mana? Di sini. Oke, 8 dibagi 1 hasilnya 8. Selanjutnya, 8 habis dibagi berapa lagi ya? Setelah 1 bilangan terkecilnya adalah 2. Oke, 2 kita tulis di sini. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 ditulis di sini. Kita lanjutkan ya. 8 habis dibagi berapa lagi ya? Oke, betul sekali. 8 habis dibagi 4. Hasilnya 2. Terusnya adalah 8 habis dibagi berapa lagi ya? Oke, 8. Kita tulis di sini. Hasilnya kita tulis di sini. Nah, kalau misalnya di bagian atas itu sudah sampai ke 8, maka sudah selesai tugas kita. Nah, kita cara mencocokkannya ya. Nih, 1 dikalikan 8, hasilnya 8 kan? 2 dikalikan 4, hasilnya 8 kan? 4 dikalikan 2, hasilnya 8 kan? 8 dikalikan 1, hasilnya 8 kan? Mudah kan adik-adik semuanya? Jadi, apa sih kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, lanjut. Kita akan ke contoh nomor 2. Contoh 2, tentukan faktor dari 24. Nah, tadi Bu Yudi menjelaskan 2 cara ya. Nah, kita lihat sekarang cara yang pertama. Menggunakan cara yang pertama berarti kita membagi 24 dengan 1, 24 dengan 2, 24 dengan 3, dan seterusnya hingga 24 dibagi 23, 24 dibagi 24. Wow, panjang sekali ya. Lalu bagaimana jika di sini kita nanti harus mencari faktor dari 100? Wow, pasti akan sangat panjang. Nah, cara yang pertama ini jika bilangannya itu terlalu besar nanti tidak efektif. Nah, jadi di sini masih banyak sekali yang harus kita bagi. So, jadi kita ke cara kedua aja ya. Oke. Oke, Bu Yuri akan menjelaskan cara yang kedua. Seperti tadi ya, kita buat dulu tabel perkaliannya. Kemudian kita tulis 24 di sini. Oke, 24 dibagi 1 hasilnya 24. Kemudian 24 habis juga dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 24 habis dibagi 3 hasilnya 8. 30 kok 30 ya, salah deh Bu Yuli. Oke, maaf ya. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Kemudian 24 dibagi 6 hasilnya 4. Kemudian 24 dibagi berapa lagi? 8 hasilnya 3. 24 habis dibagi 12 hasilnya berapa ayo? Oke, 4 sekali. 2. Kemudian 24 dibagi berapa lagi ya? 24 ya. 24 dibagi 24 hasilnya 1. Oke, ayo kita cek. Jadi ini 1, maaf, balik ya. 1 dikali 24 hasilnya 24. 2 dikali 12 hasilnya 24. 3 dikali 8 hasilnya 24. 4 dikali 6 hasilnya 24. Kemudian 8 dikali 3 hasilnya 24. 12 dikali 2 hasilnya 24. Dan yang terakhir 24 dikali 1 hasilnya 24. Oke, apa yang kita simpulkan? Yang kita simpulkan adalah jadi faktor dari 24 adalah 1, 2,
3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Bagaimana? Mudah kan?